kita cerita nih, sekarang kan ada di rumah Pak Lurah, Pak. Kita cerita seperti apa yang pernah kita cerita-cerita yang lain kan gitu. Dan itu yang saya katakan tadi, bahwa saya datang ke rumah Mbak Lurah. Kemarin saya datang itu belum ada itu Pak yang namanya semar. Ini belum ada nih. Kalau belum ada semar ini, nah sekarang ini sudah ada. Tapi saya barusan tadi masuk, saya mendapatkan satu teguran. Ada saya, siapa? Ya kamu lihat aja. Oh ternyata ada semar. Dan saya tanya sama Pak Lurah bahwa itu baru sebelum kemarin saya datang belum ada dan baru sekarang. Nah sekarang kan kenapa ini kok bisa hidup? Padahal ini hanya lukisan Pak. Nah ini yang perlu kita tahu, yang perlu kita menjadikan ilmu agar bisa kita menjadi orang yang menghargai kebudayaan bangsa Indonesia gitu. Nah sekarang yang paling penting adalah bagaimana, kenapa? Jadi semar ini mengayomi yang namanya semua kehidupan yang ada di lingkungan sini. Ya mudah-mudahan bukan hanya lingkungan kecilnya Pak Lurah, ya kan? Tapi lingkungan besar yang namanya Desa Kalang di Magetan gitu. Ya mudah-mudahan itu akan bila mana kemungkinan ini kehidupan keluarganya Pak Lurah, keluarga kita ini akan hidup lebih baik lagi ke depan. Nah ini petunjuk dari Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Jadi kekuatan inilah yang bisa memberikan kita sebagai orang yang memiliki ilmu kebatinan. Jadi orang yang memiliki ilmu kebatinan, dia sebelum apapun terasa. Saya ini ucapkan terima kasih banyak ini pada Pak Edi Prasono. Ya. Tapi saya bukan kakek, tapi ini saya. Dengan adanya Pak Edi Prasono, alhamdulillah perjalanan di desa ini Pak, ucapan terima kasih pada Pak Edi. Dengan adanya Pak Edi, sekarang lokasi lingkungan sini apalagi rakyat ini desa ini Pak Lurah ini Suwardi ya udah berkah ya mudah-mudahan kehadiran saya di sini juga membuat suasananya semuanya baik secara lingkungan pribadi itu akan jauh lebih baik lagi. Saya sebab saya Pak ini bukan ini Pak. Iya. Mengucapkan terima kasih pertama kali saya datang sampai sekarang. Mudah-mudahan warga di sini semua lingkungan sini terutama Desa Kalang Allah Akbar. Itu ya Pak. Marilah kita sama-sama juga secara kebatinan, secara ilmu, secara apa yang menjadi kekuatan batiniah kita untuk meminta agar yang namanya leluhur, agar yang namanya kekuatan alam lingkungan ini yang gaib bisa membantu menyelamatkan lingkungan kita ini. Terutama Desa Kalang, agar Desa Kalang ini selamat, dijauhkan dari wabah yang terkenal nih sekarang nih, namanya Corona, COVID-19. Nah, COVID-19 itu juga merupakan satu wabah penyakit yang menular. Makanya kita minta dengan kekuatan ilmu ini, mudah-mudahan dia nyingkir jauh-jauh dari kehidupan kita. Bukan hanya dari pribadi kita, tapi juga mungkin dari kehidupan Kalang maupun kehidupan bangsa dan negara ini. Dan saya yakin bahwa corona ini akan selesai. Amin. Ya, yang penting masyarakat sabar, masyarakat selalu menggunakan protokol yang namanya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu yang penting. Kalau soal penyakit itu jelas yang namanya wabah penyakit itu di daerah kita ini dari dulu juga ada, cuman bentuknya berbeda. Bentuknya dulu pagebluk, nah, kan? Tapi itu juga penyakit yang sifatnya bisa
memunculkan keresahan bagi orang banyak. Iya, itu Tapi betul semua ya, Pak, itu ya, betul semua. ya. Itu semua ini terjadi karena alam Pak, ini murni dari alam. Makanya kehadiran Bapak di sini saya nanti supaya apa? Supaya musibah corona ini, musibah dari alam ini supaya turun dan mengendap dalam ini, supaya hilang, supaya kehidupan masyarakat seluruh Nusantara ini akan terbebas dari wabah. Makanya saya minta kamu tolong bilangi sama warga di sini Pak Lurah, tolong suruh sabar, suruh ikhlas, suruh terima. Ini memang sudah ketentuan sama Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia nggak bisa berbuat apa-apa, cuma pasrah sama Yang Maha Kuasa supaya apa? Supaya wabah ini tidak berlarut-larut di bumi Nusantara ini, supaya hilang semua. Makanya doa yang penting, doa kepasrahan sama Yang Maha Kuasa itu yang penting. Semua serahkan, pasrah, dan Yang Maha Kuasa. Memang itu sudah jalan perjalanan hidup alam semesta, alam ini semua. Makanya aku terangkan di sini bahwa musibah corona ini terutama ada faktor unsur dari faktor sama Yang Maha Kuasa semua. Makanya yang dibutuhkan sekarang kepasrahan, keikhlasan sama Yang Maha Kuasa itu. Serahkan, pasrahkan, jalani terus ikhlas dan menjalani hidup sebagai apa adanya. Yang penting sabar Pak Lurah, sabar. Ya semoga saja lingkungan Kalang ini melalui kekuatan ilmu batin kita dan kekuatan alam yang ada di desa Kalang ini, semua itu bisa sirna segera mungkin, dan tidak ada satupun warga desa Kalang nanti yang terkena penyakit itu Pak. Nah itulah yang perlu kita ini. Makanya dengan adanya seperti ini kan tidak sengaja Pak, yang namanya patung atau lukisan Semar ini, tetapi sengaja atau tidak sengaja kekuatan dari alam yang tidak terlihat duduk di dalam situ, dan dialah yang memberikan kita ini sebagai batasan-batasan, sebagai manusia yang tidak mampu untuk menerobos ke alam lain. Dia sudah tahu, dan tadi sudah dikatakan sama Mas Gudel, dengan adanya alam ini bahwa kita memang ini kehendak Yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa ya semua maunya kan gitu. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh, hanya diminta ikhlas, sabar dalam menghadapi musibah ini. Nah itu salah satu. Nah pesan-pesannya dari yang namanya Mbah Semar kepada kita itu jelas Pak. Nah ini Mbah Semar sebatas pewayangan, tapi filosofi yang terjadi di Indonesia ini, Semar terutama di Jawa, Semar itu sangat identik ya dengan sebagai pengayom, sebagai pengomongnya, ngomong daripada. Nah badan kita pun juga ada yang ngomong Pak, ya kan? Kalau yang ngomong ini sudah tidak suka dengan kita, dia pergi, selesailah kita. Ya, untuk itu mari ya kalau bisa kita ini sudah betul-betul harus pasrah dengan apa yang menjadi kejadian di lingkungan kita ini. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita hebat, jangan merasa bahwa kita itu tidak akan mungkin kena, tapi semua kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa, gitu kan. Nah, jadi pesan-pesannya ini yang saya minta nih dari Semar, ya kan, dari kekuatan alam Semar ini, apa yang ininya kepada kita, terutama kepada Pak Lurah gitu. Nah, ini Semar ini kepingin artinya yang membantu di dalam pengawasan lingkungan, Pak. Nah, lingkungan yang ada di sini, dan mungkin ya Semar itu juga mau tahu bahwa dia melihat mana yang perlu, mana yang ini segala macamnya. Nah untuk itu ya, jadi ini cocok nih. Artinya Pak Wardi ini, Pak Wo ini sudah jadi lurah dan kebetulan didampingi dengan ini, iya kan? Ini udah cocok bener gitu Pak, bahwa Pak Lurah juga seorang pamong yang sifatnya memang mengayomi daripada masyarakat yang ada. Nah untuk itu ya ini tolong dirawat, ya kan, dihargai lukisan-lukisan ini, bukan menukankan lukisan, tapi ada sesuatu yang dari benda seni menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita. Memang yang namanya lukisan tetap lukisan, tetapi karena kehendak Yang Maha Kuasa ada sesuatu kekuatan yang masuk dalam ininya.
Makanya orang Jawa itu selalu kepingin yang namanya lukisan Semar itu ada di lingkungan rumah. Tuh, ada di daerah sono yang minta-minta tolong dan sebagainya, itu daerah sana Pak. Itu kita nggak tahu, tapi ya itu urusan nanti, ya kan. Yang paling terpenting bagaimana kita datang ke sini, kita ngobrol, tahu-taunya Jat atau mungkin kekuatan Semar itu datang ke kita dan memberikan informasi. Memberikan informasinya juga apa? Baiknya apa? Dia tidak menyalahkan siapapun dalam COVID-19 ini, tapi dia ini memang sudah katakan ini sudah menjadi kehendak alam dan mungkin sudah memang Allah memberikan perjalanan hidup manusia seperti ini, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, ya kan? Ya tapi kita berharap dengan doa kita bersama semoga COVID-19 ini selesai. Nah, dapatnya dari mana? Ya dari amanah yang diberikan oleh Mbah Semar ini. Nah gitu ya. Nah, pesannya buat kita Pak Mbah Semar itu ya artinya apa? Kita sebagai manusia itu harus sabar hati, ya, sabar hati itu. Nah sabar ini tidak mudah Pak. Kita hati boleh sabar, tapi pikiran kita ada kenyataan bahwa anak mesti sekolah, ya kan? Kita mesti makan dan sebagainya. Sabar bisa, tapi pikiran kita ya itu. Nah itulah kita belajar untuk bagaimana mensinkronkan yang namanya hati dengan pikiran. Nah di sini dapatlah orang-orang yang belajar ilmu kebatinan. Kenapa? Orang ilmu kebatinan itu juga selalu bersender kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dibilang kalau kita belajar ilmu kebatinan kita sudah melupakan yang lain-lain. Enggak Pak, tetap kita itu semua tujuannya kepada Allah. Nggak ada satupun tujuan itu kepada mana-mana. Walaupun di sini ada seperti kekuatan Semar, tapi itu bukan karena Semar ini, tapi itu juga atas kehendak dan atas keinginan yang maha kuasa. Semuanya Ya, perantara. semuanya hanya perantara. Jadi itulah yang mungkin bisa kita jelasin, dan mungkin nanti di Desa Kalang ini akan lebih baik lagi, ya, dengan didampingi oleh kekuatan alamnya dari Mbah Semar. Nah mungkin Mbah Semar ini akan menjadikan pengayom lagi. Yang melaksanakan pengayoman itu adalah Mbah Lurahnya, ya kan? Jadi Mbah Lurah ini yang didampingi oleh kekuatan Semar, yang dalam cerita pewayangan dia selalu memberikan momongan-momongan kepada masyarakat. Nah jadi perlu itu yang kita sampaikan. Karena beliau pengayom. Ya mudah-mudahan walaupun kita bicara sedikit tentang alam gaib, ya terutama Semar ini, mudah-mudahan akan menjadikan pelajaran, mudah-mudahan akan menjadikan keberkahan buat kita. Dan saya harapkan keluarga dari Pak Lurah itu bisa nyaman, hidup tentram, dan mungkin makin diangkat harkat, derajat, serta martabat dan jabatannya. Itu termasuk kita juga Pak. Kita yang ada di sini mudah-mudahan juga bisa dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diangkat derajat kita, harkat, martabat, dan pangkat serta rezeki yang kita inikan, dan terutama adalah kesehatan. Ya, itu dulu yang mungkin bisa kita inikan, karena masalahnya mudah-mudahan apa yang kita datang ke sini yang tidak kita ketahui ternyata ada kekuatan lain, ya mudah-mudahan kekuatan lain ini kita bersinergi dengan kita, dan kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena saya dulu Pak Lurah, jadi perlu dirawat aja. Dan dapat melaksanakan dari amanah dari kakek dan dari simbol dan dari bapak juga. Ya, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan video-video berikutnya.